Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 4 Maret 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya cerah-ceria lagi ya. Indeks kita ditutup sangat bagus, plus 2,38%. Lebih tepatnya lagi, indeks kita itu ada di angka 5.650,1 sekian gitu ya. Nah, lumayan cukup bagus, bahkan terlalu bagus malahan. Dalam posisi saat ini, indeks kita lihat di chart sudah menembus kita punya area resisten kotak ungu. Ini adalah salah satu tanda yang cukup menggembirakan. Saya rasa pasarnya udah mulai membaik, tetapi saya belum berani untuk entry. Terus terang aja, saya belum berani untuk entry. Di sini saya punya garis yang baru, trendline yang warna hijau ini. Ini adalah downtrend line yang saya perkirakan akan menjadi titik entry saya pada saat indeks berhasil closing atau berada di atas garis hijau. Ini akan menjadi target saya karena saya melihat kemungkinan besar besok indeks itu akan sampai ke area kotak kuning, resisten di Fibonacci ya, di 161,8. Saya kira ini akan cukup penting. Jadi saya mungkin akan segera entry kalau saya melihat indeks bisa paling nggak closing di atas area garis hijau ya. Jadi saya kembali akan mulai masuk. Kali ini saya akan merubah pandangan saya dari pesimistis menjadi optimistis. Tentu saja nggak mudah untuk melakukan hal ini. Saya masih terlalu takut untuk entry saat-saat ini, meskipun dalam beberapa kasus kita lihat hari ini memang cukup bagus, bisa dapat cuan, tapi untuk entry yang sebenarnya itu saya belum terlalu yakin. Untuk trading jangka pendek oke lah. Beberapa saham yang kita lihat sejak beberapa hari yang lalu, misalnya ada BMRI, ada KLBF, ada apa lagi ya yang kita lihat cukup bagus. TWR juga kayaknya lagi hijau-hijaunya ya. Jadi ya, saya pikir untuk trading jangka pendek oke lah, mereka masih bisa kita dapatkan atau kita ikuti untuk sekedar mencari cuan lah ya. Untuk saham andalan saya seperti BBRI dan TLKM juga terlihat bagus. TLKM tutup di angka 3830, BBRI juga ditutup di angka 4220. Kedua-duanya hijau cukup bagus. TLKM naik 5,8, BBRI naik 2,9. Ya, ini sebenarnya menggembirakan. Cuman saya masih waspada aja. Tidak mau terburu-buru masuk. Saya percaya bahwa kalau memang indeksnya sudah berbalik arah, indeksnya sudah kembali naik, pasti akan banyak kesempatan untuk saya dapat cuan. Nggak perlu tergesa-gesa. Yang perlu tergesa-gesa itu bagi saya adalah membatasi risiko. Kalau mesti cut loss, saya agak tergesa-gesa cut lossnya. Tapi kalau untuk entry, saya pikir saya memilih untuk entry-nya terlambat aja deh. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Kawan-kawan yang senang melakukan analisa teknikal atau pengen jadi trader di Bursa Efek Indonesia, jangan ragu-ragu, langsung aja subscribe. Di channel ini saya punya banyak barang gratisan. Teman-teman boleh cek kita punya deskripsi video. Biasanya ada pembagian paper gratis, ada kadang-kadang pengumuman webinar gratis. Kalau nggak salah dalam beberapa hari ini akan ada webinar mengenai volume price analysis VPA, dan ada juga mengenai tape reading. Teman-teman boleh cek di tab community di channel Stock Technician ya. Beberapa hari lalu atau mungkin seminggu yang lalu saya posting. Join aja ke grup telegramnya, nanti tanya-tanya bagaimana caranya untuk mengikuti free webinar. Minggu ini kayaknya masih ada, mestinya ada. Jadwalnya itu tiap hari Rebo. Cuman nggak tahu ya, saya belum dapat kabar lagi, saya belum koordinasi lagi dengan pembicaranya. Mungkin aja mereka ada halangan, saya kurang update. Yang saya tahu mereka katakan sih tiap Rabu. Ya mudah-mudahan aja ada kan. Kalau kebetulan ada ya ikut, dapat webinar, dengar-dengar webinar gratisan kan nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya sudah,
next time lagi lah. Hari ini kita akan lihat saham JPFA. Ini saham pertama yang akan kita bahas. Kita lihat JPFA bagus ya, 4 candle hijau berturut-turut setelah mantul dari area support di kotak hijau. Sekarang JPFA sudah ada di atas saya punya resisten kotak kuning. Teman-teman bisa melihat ada garis ungu saya tandain di sekitar angka 1560-an ya, atau 1555. Saya kira ini adalah garis entry untuk saya. Jadi kalau JPFA bisa naik di atas area ungu, itu adalah suatu sinyal entry untuk saya. Saya sengaja menempatkan sedikit di atas area support, area resisten ya, yang baru ditembus area kotak kuning. Di area kotak ungu ini saya lihat ada satu resisten yang ya kira-kira kalau dia menembus area kotak ungu ini, saya akan melihat ada higher high. Meskipun ada area lower low di bawah sini ya, ini lower low kan, tapi di sini di atas area kotak ungu ini kan akan terlihat ada high yang lebih tinggi, kemudian itu akan menjadi sinyal beli untuk saya. Kemudian kalau ternyata turun sampai ke area kotak kuning, itu saya akan nambah, tapi kalau dia turun di bawah area kotak kuning lagi, itu sinyal cut loss ya, nggak apa-apa toh, itu adalah salah satu keputusan yang harus kita hadapi. Kalau mau entry, ya saya memilih untuk entry di atas area garis ungu ini. Kemudian area aman saya ada di area kotak kuning. Sehingga saya punya area yang cukup lebar untuk bisa mengutak-utik saya punya antrian. Bagaimana caranya supaya saya punya entry itu bisa berada sedekat mungkin dengan area kotak kuning, dekat area support, supaya tidak menghadapi resiko yang terlalu besar. Strategi ini kemungkinan akan cukup aman menurut saya, walaupun nantinya kalau ternyata JPFA-nya langsung kabur setelah melewati area garis ungu, ya saya ketinggalan karena antrian saya akan sangat banyak di antara garis ungu dan kotak kuning. Iya kan? Begitu kan ceritanya. Tapi ya itu adalah pilihan, mau cara entry kayak gimana teman-teman bisa tentukan sendiri. Kenapa nggak beli pada saat dia melewati area garis ungu ini? Begitu dia lewat garis ungu, kemudian langsung beli aja, hajar sebanyak-banyaknya. Kemudian jadikan aja garis ungu ini sebagai support. Begitu dia turun di bawah garis ungu, ya langsung cut loss. Mungkin begitu pemikirannya. Tapi saya terbiasa untuk masuk dalam range yang cukup lebar. Saya selalu memberikan kesempatan harga untuk berayun dalam range yang cukup lebar, sehingga saya punya area untuk entry itu menjadi lebih lebar. Resikonya bisa saya perhitungkan di mana saya entry, sehingga batas cut loss saya itu dalam taraf aman. Misalnya kalau kita masuk di atas garis ungu ini dengan kekuatan yang besar sepenuhnya, dengan full power langsung masuk, saya kira garis ungu ini bisa dijadikan sebagai area untuk cut loss. Tetapi kalau kita masuknya mulai dengan masuknya kecil-kecil gitu kan, nah saya bisa untuk menjaga nilai risiko itu tetap kecil dengan membiarkan harga berayun turun kembali ke area kotak kuning sebelum saya melakukan cut loss. Itu adalah dasar pemikiran saya. Cara entry orang bisa berbeda-beda, tergantung tingkat kenyamanan teman-teman aja mau entry-nya seperti apa. Untuk target saya sendiri sebenarnya bukan di garis ungu ini ya. Garis ungu ini adalah titik entry saya, jadi sinyal entry-nya itu ada di garis ungu. Kemudian target untuk mendapatkan cuan itu paling nggak ada di area kotak merah di angka 1720-an. Jadi saya masih mengincar, kira-kira nanti kalau saya dapat harga JPFA itu saya mengincarnya, saya punya average itu ada di angka 1500 sampai dengan 1550. Saya ngincarnya sih di situ. Jadi saya punya average itu nanti ngincarnya itu di bawah-bawah sini. Average saya yang saya rencanakan gitu loh. Jadi nanti kita akan atur bagaimana cara entry-nya supaya dapat average-nya di bawah sini. Kalau cuma dapatnya kecil sedikit aja, saya akan memilih membiarkan, biar aja dia kecil dulu beberapa ratus lot gitu, biarin aja. Kemudian nanti setelah dia melewati area kotak merah, baru saya berpikiran untuk mulai
tambah lagi. Lanjut dengan PSAB. Kemarin saya baca ada di kolom komentar yang bertanya mengenai PSAB. Kok PSAB lelet naiknya gitu ya, kok dia terlambat naik. Bagaimana ya, mau dibilang terlambat atau enggak, itu kan sangat bergantung pada tipe sahamnya. Biasanya sih saya sebelum entry saham saya sudah lihat cukup jauh. Jadi udah ada beberapa periode saya perhatikan ini kelakuan sahamnya seperti apa. Kalau teman-teman lihat pergerakan PSAB juga kan, saya kira nggak bisa dikatakan lelet juga, karena memang dia terlambat untuk mencapai area supportnya di area kotak hijau ini ya. Dia agak terlambat, kemudian dia banyak bergerak di area kotak hijau. Teman-teman lihat aja selama dia di area kotak hijau, volumenya juga rata-rata, nggak terlalu mengecewakan, tidak terjadi penurunan seperti di area ini. Sehingga saya kira di area kotak hijau ini cukup banyak terjadi transaksi, mungkin sedang ada yang melakukan proses akumulasi, proses pengumpulan. Barulah setelah dirasa cukup atau mungkin udah mulai kekurangan penjual, lalu PSAB-nya mulai berangkat, mulai jalan naik, karena yang ngantri di sebelah kiri itu mulai khawatir nggak kebagian barang, mereka mulailah hajar kanan. Kalau selama di bawah sini kan ya ini cukup banyak pembeli yang siaga di sebelah kiri, kemudian ya ada penjual yang hajar, yang buang kiri terus, sementara yang di sebelah kiri antri aja dulu tenang-tenang. Setelah nggak ada lagi yang mau jualan, nggak ada lagi yang buang kiri, barulah yang antri di kiri ini mulai hajar kanan, mulai membeli di sebelah kanan. Akibatnya kan harga mulai bergerak naik. Saya kira itu aja perhitungannya ya. Apakah kemudian di bawah sini bandarnya gitu, yang disebut bandar itu nggak mau melakukan hajar kanan? Pikirannya jangan menuduh atau mengkontradiksikan pergerakan harga gitu ya. Jangan seperti itu. Teman-teman harus berpikir semua itu adalah trader. Bagaimana mereka juga mencari harga supaya sedekat mungkin dengan support. Jadi mereka akan terus berusaha untuk antri di dekat support, sampai kemudian memang tidak ada lagi yang mau kasih barang, barulah mereka keluar dan menyerang untuk hajar kanan. Selama mereka menyangka oke, masih ada yang mau kasih barang di harga yang dekat-dekat support, ya mereka akan antri dengan tenang, nggak gerasa gerusu. Sebab mereka punya time frame mungkin lebih panjang, mereka nggak perlu atau nggak merasa tergesa-gesa untuk entry. Ya sudah, mereka ngantri aja sambil merawat harga supaya harga nggak turun terlalu jauh. Saya kira itu aja kejadiannya. Jadi teman-teman jangan berupaya untuk berpikiran secara terbalik, terlalu dipersulit logikanya. Saya berpikiran yang lurus-lurus aja, bahwa ya kalau saya sebagai peminat PSAB, kebetulan dia ada di support, ya saya akan nunggu aja dengan tenang di support. Selama dia masih ada yang ngasih saya harga di support, ya ngapain saya hajar kanan, ngapain saya kejar ke atas. Biarin aja, nanti kalau ada yang bersedia atau rela untuk hajar kanan, ya saya akan ikutan pelan-pelan. Saya akan dapatkan harga di bawah dulu yang banyak, setelah itu ikut harga naik. Ya seperti itu aja kan. Kalau kita melihat untuk PSAB, apakah ini udah cukup mumpuni atau udah cukup sinyal untuk mengatakan PSAB akan bergerak naik? Saya kira untuk saat ini iya. Untuk saat ini kita lihat PSAB masih gantung, masih ada di antara area kotak hijau dan resisten kotak kuning. Ini akan menjadi suatu penantian yang cukup menarik setelah kita melihat para pembeli akan terus mencoba kekuatannya, apakah sanggup untuk menembus area kotak kuning. Mereka akan melihat kan, mungkin ada beberapa trader yang membeli di bawah, membeli di area kotak hijau, dapat harga bawah, kemudian mereka akan menunggu di area kotak kuning untuk merealisasikan keuntungan. Nah, di sini kita akan melihat yang mana yang lebih banyak, apakah trader yang kemudian puas dengan keuntungan sampai di area kotak kuning, atau
trader-trader yang ketinggalan, yang belum sempat dapat barang di area kotak hijau masih lebih banyak yang kemudian hajar kanan terus membuat harga PSAB naik melewati area resisten di kotak kuning. Saya kira kotak kuning ini di angka 230-an, 230 sampai dengan 240 itu akan menjadi area pertarungan yang cukup sengit. Ya, kita harapkan sih kalau teman-teman yang udah punya, ya di hold aja. Siapa tahu aja bisa naik lebih tinggi kan. Teman-teman perlu melihat juga kalau kemudian ternyata area kotak kuning ini terlalu berat, misalnya terjadi pertempurannya cukup lama, berhari-hari nggak bisa tembus area kotak kuning, ya teman-teman mungkin harus segera merubah mindset bahwa ya dia udah sampai di resistennya, udah mentok, harga akan bergerak turun. Tetapi kalau kelihatannya bahwa ya ternyata cukup banyak pembeli yang mau hajar kanan, rela hajar kanan, ya udah hold aja. Kalau perlu teman-teman ikutan nambah pada saat PSAB naik di atas angka 240-an. Kita lanjut dengan Cepin. Wah, Cepin ini saya ingat dulu pernah saya katakan ini udah jelek ya. Ya, sampai saat ini juga masih sama kayak JPFA tadi ya, belum bisa saya katakan bagus meskipun candlenya kelihatannya indah, udah naik cukup tinggi. Belum terlihat ada higher high maupun higher low ya. Jadi teman-teman di sini masih lihat ada lower low, belum ada juga higher high. Jadi ini masih higher low. Kalau besok teman-teman lihat nggak mampu tembus area kotak hijau ini kan sekarang resisten ya, teman-teman akan berpendapat bahwa resistennya ini kuat. Kalau resisten kuat, supportnya nanti di kotak ungu ini teman-teman lihat, kalau kotak ungu ini kuat, ya mungkin dia akan bergerak sideways. Kalau ternyata resisten kuat dan support di area kotak ungu ini nggak kuat, harga akan lanjutkan turun. Itu aja kuncinya. Selama ini saya selalu menganalisa seperti itu. Teman-teman bisa memperhatikan bagaimana tiap kali area resisten itu kuat, area support kuat, harga bergerak di situ-situ aja. Nggak jalan kemana-mana. Tetapi begitu ada salah satu pihak yang lemah, kalau penjualnya lemah, maka harga akan lebih cepat bergerak naik. Ini udah memasuki area pertempurannya, area sengit, yang kita perkirakan ada di sekitar kotak hijau ini ya. Ini adalah area pertempuran yang kemungkinan akan terjadi ya perkelahian hebat antara bull dan bear. Teman-teman mesti lebih waspada. Biasanya di resisten atau di support itulah tempat kita action. Bukan cuma kita. Saya rasa semua trader pun melakukan hal yang sama. Nah, teman-teman mesti ingat ya, kalau trader yang menggunakan support ataupun resisten itu adalah trader yang menggunakan teknikal, karena trader yang menggunakan fundamental nggak pernah peduli dengan apapun yang dikatakan support. Mereka nggak pernah lihat di chart yang mana yang disebut sebagai resisten. Jadi yang bergerak di support dan resisten itu adalah para trader teknikal. Nah teman-teman, banyak trader teknikal yang bergerak di antara support dan resisten. Di antara dua itu aja mereka bergeraknya. Sedangkan yang bergerak di tengah-tengah itu biasanya adalah trader-trader fundamental. Selama mereka masih melihat, oke, saya merasa untuk Cepin ini masih terlalu murah, masih berada di bawah book value, proyeksi keuntungannya masih lebih tinggi, mereka akan terus-terusan melakukan pembelian. Jadi untuk teman-teman yang udah punya Cepin, ini harap diperhatikan. Ikut arus aja, jangan melawan arus. Kalau memang arusnya menekan untuk turun, ya sudah teman-teman ikutan jualan. Karena teman-teman yang bermain dengan fundamental, mereka umumnya punya time frame yang lebih panjang. Umumnya punya time frame lebih panjang daripada teman-teman yang bergerak dengan teknikal. Jadi kalau teman-teman yang pakai teknikal, saya rasa itu time frame-nya biasanya sih pendek, hanya mengharapkan naik beberapa persen, kemudian udah jualan. Berbeda jauh dengan teman-teman yang main pakai fundamental ya. Untuk Cepin sendiri, teman-teman bisa melihat, saya memperkirakan kan ini di area kotak hijau akan terjadi pertempuran. Seandainya bull yang menang, teman-teman harap lebih hati-hati aja di area kotak kuning ini ya, di sekitar 7.300-an. Ini kayaknya menjadi batas akhir untuk kenaikan selama ini.
Saya perkirakan sih ini besok mestinya udah mulai muncul candle merah ya. Saya lihat di IHSG juga mestinya sih seperti itu. Cuman tadi saya lupa ngomongin, kayaknya IHSG udah mulai mestinya muncul candle merah untuk tetap mempertahankan uptrendnya. Itu harus kita lihat, harus ada. Nggak mungkin harga naik terlalu cepat seperti ini ya. Dia mestinya harus ada reaksi balik dulu. Itulah baru kita bilang naiknya memang normal, naiknya memang dengan kekuatan pasar. Kalau dia naik terlalu gerak lurus, terlalu cepat, curigalah ada sesuatu yang sedang bekerja. Dan itu biasanya nggak akan bertahan lama, karena tren selalu akan jadi pemenang. Next saya punya EXL. EXL kayaknya kita baru berapa hari lalu juga ya analisanya, dia masih bertahan di support. Ini akan jauh lebih lama ya. Ini kelihatannya jauh lebih lelet dari PSAB tadi ya. Teman-teman lihat tadi PSAB aja udah ada yang ngeluh kan, bilang kok dia telat berangkatnya Pak. Nah ini EXL lebih lama lagi berangkatnya. Ini udah di support, ini bertahan terus di support, volumenya kecil-kecil. Ternyata teman-teman yang menunggu di support itu masih cukup banyak. Belum ada yang rela untuk keluar hajar kanan. Kenapa belum ada yang rela keluar hajar kanan? Karena yang dari sisi bir, yang penjual itu masih terus buang kiri. Jadi mereka masih santai aja nunggu di support. Nunggu aja terus di support. Nada terus. Ya sampai kekuatan penjualnya habis, nggak ada lagi yang mau jualan, nggak ada lagi yang mau buang kiri, barulah yang nunggu di sebelah kiri ini menyerang keluar untuk mulai hajar kanan. Selama para penjual itu masih rela untuk jual di harga yang lebih rendah, ya mereka nunggu aja. Kalau nanti akhirnya para penjual ini udah nggak sanggup lagi menampung, misalnya yang buang kiri ini masih terlalu banyak, masih banyak banget yang terus-terusan buang kiri, yang jualan ke sebelah kiri, dan pembelinya udah nggak sanggup untuk nahan, ya harganya akan turun. Nah, segitu aja cara menilainya. Begitu cara membaca pasarnya. Jadi ini support ini di sini ya banyak penjual yang terus-terusan buang kiri, dan cukup banyak rupanya pembeli yang menunggu dengan sabar ya, buang aja terus. Mereka terus isi antrian sebelah kiri, isi terus sebelah kiri. Yang kanan juga buang terus karena dalam psikologi mereka, dalam pandangan mereka, ini EXL ini nggak bagus. Mereka mungkin mengira ya EXL ini akan turun, jadi mereka terus mumpung masih ada yang mau beli, ya sudah dia buang kiri terus, daripada nanti harganya jatuh mereka nggak bisa jualan lagi. Seperti itu aja kan. Nah ini yang kita lihat sedang terjadi, pertarungan hebat di EXL. Meskipun teman-teman lihat volumenya ini imut ya, volumenya kecil-kecil ya, tapi sejauh dia masih imbang antara kekuatan penjual dan pembeli, ya harga masih akan tetap stagnan. Sampai ada salah satu pihak yang kalah, barulah harga bergerak. Lanjut dengan BBNI. Saya nggak sengaja ya milih sahamnya. Saya kan cuma baca di kolom komentar. Nah, terus saya langsung tulis dan melakukan pembahasan. Jadi nggak sempat ngintip-ngintip dulu. Entah kenapa hari ini sejak dari apa tadi ya, mulai dari PSAB ya, PSAB, kemudian tadi yang barusan adalah yang barusan kita bahas itu EXL, sekarang juga BBNI, kelihatannya masih disupport semuanya. Kalau kemarin kita lihat bagaimana semuanya saham-saham itu mantul dari area support, entah mengapa kalau hari ini udah 3 yang kita lihat ini sahamnya ada di support semuanya. Saham-saham yang sedang ya masih malas bergerak. Kalau teman-teman lihat di BBNI ini, ya volumenya nggak malu-maluin kok, volumenya cukup oke. Artinya pertarungannya lebih hebat dari apa yang terjadi di EXL gitu loh. Iya kan? Ini volumenya lebih tinggi lah, masih di atas rata-rata. Kalau EXL tadi kan memang volumenya imut, sehingga kita bisa katakan ya walaupun transaksinya sepi, tapi imbang antara penjual dan pembeli. Kalau di BBNI ini ramai transaksinya dan seimbang gitu. Jadi saya pikir di BBNI ini saya kira pertarungannya lebih hebat.
BBNI ini sementara berusaha untuk menembus kita punya trend line yang warna kuning ini. Jadi teman-teman lihat ini, trend line yang warna kuning adalah downtrend line meskipun sudah patah. Ya, ini kan sudah patah, ini udah di bawah garis downtrend ya. Dia udah patah. Nah, tapi toh masih bisa berfungsi juga sebagai resisten. Jadi kalau teman-teman punya chart yang dipakai secara pribadi, nggak dipublikasikan seperti saya ini, ya kalau ada tren, ada support, ada resisten yang sudah terlanggar, jangan buru-buru dihapus. Nah, simpen aja dulu, biarin aja. Karena toh teman-teman nanti akan melihat bagaimana sejarah itu akan berulang. Apa yang tadinya jadi support dengan sangat bagus, di sini, dia pernah juga jadi resisten kan, dia pernah jadi resisten. Teman-teman lihat di sini dia resisten, di sini juga dia resisten. Ya, apapun yang pernah bekerja dengan baik itu suatu saat akan kembali terjadi. Jadi kalau teman-teman memang dipakai secara pribadi, saran saya sih gambar-gambarnya itu jangan dihapus. Apalagi kalau nanti teman-teman belajarnya mengenai Elliott Wave, itu haram untuk melakukan perubahan pada chart yang sudah tergambar, kecuali kalau memang udah terbukti. Teman-teman harus recounting, harus menghitung ulang, makanya baru kita rubah lagi semua gambar yang ada di chart. Tapi kalau masih berjalan normal, ya itu agak haram, agak tabu untuk menghapus apa yang sudah kita gambar, karena itu nanti kerjanya 2 kali. Begitu juga yang terjadi di BBNI. Kebetulan saya belum hapus, saya punya trendline warna kuning ini, sehingga saya masih bisa melihat, oke, ternyata untuk trendline warna kuning ini masih bisa kita anggap bekerja sebagai resisten. Selanjutnya kita akan lihat apakah BBNI ini sanggup untuk closing di atas area garis kuning, sehingga kita akan mengatakan ya kemungkinan BBNI akan bergerak naik dan lebih besar probabilitasnya untuk sampai ke area kotak kuning, area resisten di angka 7.450-an. Saya pikir itu yang bisa kita baca dari BBNI. Sampai saat ini saya masih bisa mengatakan optimis BBNI akan sanggup naik. Kelihatannya masih oke. Ya sejauh ini sih seiring dengan IHSG yang mulai tampak bagus, saya pikir BBNI ini juga masih bisa lah kalau cuma sampai ke area kotak kuning. Lanjut lagi dengan ISAT. Nah, teman-teman bisa melihat ISAT di sini juga kasusnya ini sama seperti di JPFA. Ya, JPFA tadi ya, sama Cepin gitu juga ya. Kita lihat bahwa ya dia baru naik dengan candle hijau, ada 4 candle hijau dan belum membentuk ada higher high. Masih lower low sih masih ada. Jadi saya akan tetap bertahan pada posisi saya tidak akan memberikan rekomendasi buy sebelum saya melihat ada satu higher high. Satu higher high aja saya lihat itu sebenarnya belum cukup untuk saya mengatakan ya masuk dengan segenap kekuatan. Belum. Biasanya saya harus menunggu beberapa gunung, beberapa bukit yang memperlihatkan higher high dan higher low, ada gelombangnya gitu, baru saya bisa katakan ya masuklah dengan sepenuh kekuatan, masuk dengan full power. Tapi kalau dia baru satu seperti ini, saya akan menganggap ya ini adalah trend minor, teman-teman boleh ikutan. Untuk saat ini saya masih akan menganggap support kotak hijau ini akan di testing, karena teman-teman lihat dia baru ditembus, belum ada support testing. Saya menganggap dalam beberapa hari ini ISAT akan terkoreksi, akan melakukan support testing di area kotak hijau. Hal yang sama yang saya lihat di IHSG tadi, begitu juga naiknya terlalu cepat, makanya saya belum berani masuk, karena saya akan melihat mestinya akan ada support testing. Pada saat support testing itu gagal, jadi maksudnya supportnya itu kuat, ya kan, support tesnya gagal, harganya mantul naik. Nah, itulah saya pikir suatu sinyal atau pertanda yang bagus untuk entry. Next kita punya SCMA. SCMA sama juga baru mantul ya. Sekarang dia ada di atas resisten, ada di atas kotak hijau. Teman-teman lihat hari ini candlenya terlihat cantik ya.
Kalau teman-teman bisa baca, ini adalah bullish engulfing. Artinya ini satu pertanda atau sinyal munculnya kekuatan bull. Ya, ini teman-teman bisa baca, bisa pelajari dengan candlestick. Nanti kita ada pembagian paper mengenai candlestick. Teman-teman isi aja formnya yang ada di kolom deskripsi video, jangan sampai ketinggalan ya. Saya juga pernah bahas di video tutorial, teman-teman bisa baca atau bisa putar ulang videonya mengenai candlestick chart, bagaimana kita melihat pola dua candle seperti ini. Ini adalah satu pertanda yang bagus, sering muncul di kita punya pasar, dan kita masih tunggu satu candle lagi untuk konfirmasi munculnya bull. Saya pikir besok akan terkonfirmasi. Besok akan muncul candle konfirmasi yang akan memberitahu bahwa oke, ini bullish engulfing memang benar-benar terjadi. Besok akan ada high lagi yang mengkonfirmasi akan ada peningkatan harga di saham SCMA. Ya, itulah kalau kita lihat kan ini ada di support. Ya, teman-teman bisa menganggap ini resisten yang sekarang tertembus, ini bisa dianggap sebagai resisten baru tertembus, atau teman-teman bisa menganggap ini sebagai support yang belum patah, jadi turunnya ini adalah whipsaw gitu. Bisa aja teman-teman baca seperti itu. Itu hal yang wajar dalam analisa teknikal, nggak ada yang mutlak ya. Satu-satunya yang mutlak di dunia ini tuh kitab suci. Kitab suci agama apapun itu nggak boleh dirubah. Tapi kalau cuma analisa, ya itu bisalah kita diskusikan, bisa kita perdebatkan lah, iya kan? Nah, apalagi kita cuma analisa teknikal seperti ini, ya, ini sangat mudah kita perdebatkan. Saya lebih memilih untuk menghindarkan perdebatan di analisa teknikal karena ya memang sangat mudah, debatable banget. Sangat-sangat mudah untuk dibantah gitu dari sudut pandang apapun. Jadi teman-teman kalau mau punya cara pandang apapun, ini teman-teman bisa terapkan di sini. Kalau saya melihatnya ini sebagai support yang belum tertembus, ini adalah whipsaw, ya kan? Ini adalah whipsaw. Kita masih bisa katakan ya ini masih bisa dibilang whipsaw karena baru 1, 2, ada 3 candle yang tutup di bawah kita punya support dan itu belum patah supportnya. Atau teman-teman bahkan bisa mengatakan ini resisten yang tertembus Pak, karena dia di bawah sini ada support, kemudian dia mantul dari support di bawah, ini menembus resisten, dan ini adalah resisten. Besok mungkin dia akan support testing gitu loh, dia akan turun testing kotak hijau. Kalau kotak hijaunya ternyata ada benar sebagai support, harga akan mantul. Target untuk SCMA sebenarnya target saya itu ada di angka 1280 sampai 1300 di area kotak kuning. Tapi teman-teman saya rasa boleh waspada untuk gap yang ada di sini di sekitar 1250 dan 1230-an. Ini ada gap yang cukup lebar. Bisa teman-teman anggap sebagai resisten. Bisa dipertimbangkan sebagai resisten, sebagai tempat untuk beraksi, entah jualan ataupun profit taking. Saya kira cukup sampai di sini. Hari ini kita agak panjang karena memang ada beberapa hal yang saya rasa cukup menarik sehingga saya menerangkannya agak panjang. Semoga bisa membantu teman-teman lebih mengerti, lebih terang bagaimana cara melakukan analisa teknikal. Setidaknya apa yang saya lakukan saat saya menganalisa pergerakan harga itu saya terangkan di channel ini. Ya, kalau ada hal-hal yang menarik biasanya saya omongin meskipun enggak terstruktur gitu ya. Hari ini ngomongin apa, besok ngomongin apa gitu. Nah, biasanya itu selalu ada hal yang menarik, terutama di saat pasar sedang bergejolak seperti ini ya, dalam tahap pembalikan arah kita masih deg-degan. Ini beneran nggak sih balik arah atau sekedar pasang jebakan? Kalau saya sekarang ini saya masih berpikir ini adalah jebakan. Jangan dulu entry. Walaupun itu agak menyiksa saya sendiri. Saya juga greedy-nya kan ada, serakahnya itu ada. Saya juga pengen, wah ini kalau saya masuk tadi ini udah cuan lebar banget gitu kan. Salam cuan untuk kita semua.